saya ini adalah karena doa ayahku Ibrahim. Ayahku disebutkan oleh Nabi dengan kalimat ayah. Sehingga dikala Nabi Ibrahim berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, selamat datang wahai anakku. Lain bahasanya, tidak sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati langit ketujuh, yang mana di sana ada Nabi Ibrahim. Maka sampailah di tempat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha selalu kita menyebutkan, Sidrah adalah sebuah pohon yang sangat besar, disebut dengan pohon sidir. Dan pohon sidir itu paling banyak tumbuhnya di kota Madinah atau di daerah-daerah Tanah Haram, namanya pohon sidir. Pohon sidir itu adalah sebagai obat, maka disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidir itu pohon sidir, karena di dalam surga itu ada pohon yang sangat luar biasa. Karena susunannya langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah di atas ini ada lautan, ada air. Kemudian di atas air baru ada yang namanya arash. Jadi arash Allah Subhanahu wa taala berada di atas air, agar kita tahu air itu tidak hanya ada di dunia, lautan tidak hanya di dunia, di langit pun ada. Dan kita, bagaimana kita membayangkan langit atau laut yang ada di langit, kita tidak tahu. Yang hanya kita tahu langit yang ada di, atau laut yang ada di bumi, sungai yang ada di bumi, air yang ada di bumi. Tapi ternyata tidak, masih ada yang kedua, dan itu sangat luar biasa sekali, samudra. Kemudian di atasnya baru ada Arsyur Rahman, baru ada Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Arsy Allah itu adalah makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Bagaimana bentuknya Allahu a'lam, kita tidak tahu. Bukan karena tidak ada bentuk, karena Allah tidak memberitahu. Allah hanya memberitahu bahwa Arsy itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Kemudian Arsy itu adalah makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang Allah beritahukan. Karena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Nabi Adam Allah ciptakan dengan tangannya, sehingga nanti dikala kita berkumpul di akhirat, kemudian yang pertama kali kita cari adalah Nabi Adam. Dikala kita mencari Nabi Adam, maka kita mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih. Wahai Adam, engkau adalah ayah daripada segala manusia. Dan Allah, kemudian kita sebutkan, Allah ciptakan dirimu dengan tangannya, agar kita tahu tangan itu bukan kekuasaan artinya. Karena kalau seandainya kita artikan tangan dengan kekuasaan, makhluk mana yang diciptakan oleh Allah di luar kekuasaannya? Semua makhluk diciptakan oleh Allah karena kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan apa gunanya kita menyebutkan kalimat ini kecuali untuk kemuliaan? Karena yang Allah ciptakan dengan tangannya hanya 4 saja, Nabi Adam. Makanya dikala kita mencari Nabi Adam, kita mengatakan anta abul bashar, Allahu biyadi. Wahai Adam, engkau diciptakan oleh Allah, engkau adalah ayah kami. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau tahu bagaimana sulitnya kami menghadapi masa ini? Minta tolonglah kepada Allah agar Allah selesaikan masalah kami. Yaitu dikala kita berada di padang mahsyar, dan kita menyebutkan kemuliaan yang ada pada diri Nabi Adam. Kita sebutkan dua. Yang pertama kita menyebutkan anta abul bashar, engkau ayah kami. Artinya kami ini anakmu. Lihat bagaimana susahnya anakmu, tidakkah kau iba kepada kami? Seolah-olah itu bahasa yang kita ucapkan kepada Nabi Adam. Kemudian bahasa yang kedua, khalaqallahu biyadih. Setelah kita menyebutkan tentang keadaan kita, kita menyebutkan kemuliaannya. Engkau diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Engkau itu mulia. Satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan tangannya Adam, kemudian Qalam, kemudian Arash, kemudian Adan, atau yang kita katakan surga. 4 makhluk inilah yang Allah ciptakan dengan tangannya. Sisanya diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya di Arash, di bawah Arash itu ada lautan samudra, kemudian ada Arash. Nah, Sidratul Muntaha itu tidak boleh satupun makhluk yang bisa melewatinya. Malaikat Jibril dikala menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril mengatakan, aku tidak lagi bisa mendampingimu wahai Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, selesai akhir muntaha, intaha, yaitu ujungnya, tidak ada makhluk yang bisa melewatinya. Dan setelahnya baru Nabi melakukan perjalanan sendiri agar menunjukkan bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sama-sama. Ini siapa namanya? Arkan. Berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terjadi dua riwayat ya. Yang satu mengatakan Allah melihat
atau Nabi Muhammad melihat Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua Nabi Muhammad hanya mendengarkan berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Dan pendapat yang pertama ini disebutkan oleh ibunda kita Aisyah, bahkan Aisyah sangat tegas di dalamnya. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah Azza wa Jalla faqad iftara, maka dia sudah melakukan kebohongan yang sangat besar, kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab terakhir, Kitab Tauhid, karena berbicara tentang bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terlepas daripada itu semua, kita juga tidak memungkiri, karena memang ini dua pendapat. Yang pertama disebutkan oleh Aisyah, yang kedua disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, dan kedua-duanya adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu istri Nabi, yang satu sepupu Nabi, dan kedua-duanya sama-sama ulama. Ibunda Aisyah adalah ulama dari kalangan sahabat. Ibn Abdullah bin Mas'ud adalah ulama juga dari kalangan sahabat, dan mereka dimuliakan oleh Allah dengan dua. Yang pertama mulia dengan ulamanya, mulia dengan ilmunya, dan yang kedua mulia dengan nasabnya, karena nasab mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu ahli bait, yang satu keluarga Nabi, dan semua mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, kemudian Allah berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mewajibkan salat 50 waktu. Jadi pertama kali kewajiban salat diwajibkan kepada kaum muslimin 50 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Dikala Allah mengatakan, wahai Muhammad, aku wajibkan kepada kamu 50 waktu, Nabi menerimanya. Nabi turun ingin membawa 50 waktu ini. Kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bertanya tentang masalah ini. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, wahai saudaraku, apa yang diwajibkan oleh Allah? Maka Nabi mengatakan, Allah wajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 waktu. Maka di saat itulah Nabi Musa langsung mengatakan, jangan, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Pergi kepada Allah, minta keringanan, engkau tidak akan sanggup, umatmu tidak akan sanggup. Kenapa Nabi Musa berani mengatakan demikian? Umatmu tidak akan sanggup. Apakah Nabi Musa pernah bertemu dengan kita? Tidak. Lantas kenapa Nabi Musa berani mengatakan argumen umatmu tidak akan sanggup? Kenapa demikian? Karena Nabi Musa sudah punya pengalaman. Berarti kewajiban kepada umat-umat sebelumnya itulah yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Umat sebelumnya bukan 5 waktu, 50 waktu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, aku sudah mencoba Bani Israel. Kenapa Nabi Musa tahu? Memberikan komentar kepada Nabi, pulang, kembali kepada Allah, minta keringanan. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa sudah punya pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang sangat mulia, sangat luar biasa, tidak akan bisa berulang. Nabi baru diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa punya pengalaman yang banyak. Maka Nabi mengatakan, atau Nabi Musa mengatakan, pulanglah kepada Allah, kembali kepada Allah, minta keringanan karena umatmu tidak sanggup, karena aku telah mencoba Bani Israel dan mereka tidak sanggup. Kenapa demikian? Karena perbedaan antara kita dengan umat-umat sebelumnya sangat jauh. Dari segi fisik kita terlalu lemah. Makanya kalau ada di antara kita yang pernah pergi jalan-jalan ke Masjidil Aqsa, masih ada di sana keturunan Jalut, ya, keturunan Jalut namanya. Mereka itu tingginya 2 kali dibandingkan dengan kita, bahkan 1,5 kali lah, 2 meter di atas tingginya. Makanya kalau tidak percaya, jalan-jalan ke sana nanti. Dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Artinya ikhwan Islam, yang seperti itu masih banyak, apalagi di sana banyak. Jadi memang orangnya tinggi besar. Kalau kita kan rata-rata tingginya 1,50 ya, 1,50 meter. Kalau sudah 1,70 meter itu sudah termasuk tinggi luar biasa. Kalau mereka 170 itu masih yang paling rendah, masih yang paling rendah 220, 250, 2 di atas. Itu baru disaksikan di zaman sekarang. Bagaimana kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam? Kita itu terlalu kecil dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Artinya dari segi fisik kita tidak menang, dari segi umur kita kalah. Makanya disebutkan ikhwatul Islam, ada di antara Bani Israel atau orang-orang terdahulu disampaikan kepadanya. Jadi cerita orang terdahulu yang disampaikan kepadanya, nanti akan datang umat yang umur mereka tidak lebih daripada 60 tahun. Tentu kita maksudnya, karena umur umat Nabi Muhammad tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun. Kalau sudah di atas 70 tahun tentunya sudah kawannya bukan manusia, tapi tongkat, obat-obatan itu kawannya, lain kawannya.
sudah tidak efektif, banyak sakit-sakitan dan yang semisalnya. Karena itu adalah umur maksimal. Dan sedikit yang lewat daripada 70 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian orang-orang terdahulu, apalagi agama-agama samawi, mereka tentunya tahu, sebagaimana kita tahu tentang cerita umat terdahulu, maka umat terdahulu juga akan tahu sedikit tentang cerita umat yang akan datang setelahnya. Dan Allah yang memberitahukannya. Dan di antara salah satunya adalah umur. Dikala disampaikan kepada mereka akan datang suatu umat, umur mereka tidak lebih daripada 60 tahun. Dikala mereka mendengarkan 60 tahun, mereka kaget, terkejut, kaget, heran, dan memberikan tanggapan. Kalau umurku, ini kata mereka, kalau umurku hanya 60 tahun, maka aku akan jadikan hanya untuk sujud saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau hanya 60 tahun terlalu sedikit, dan itu bisa aku jadikan hanya untuk sujud saja kepada Allah. Artinya kalau hanya 60 tahun bisa aku jadikan semuanya untuk ibadah. Mudah bagiku, kata mereka, seolah-olah mudah ibadah yang mereka lakukan. Artinya ikhwatul Islam, itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi fisik terlalu kecil, dari segi umur terlalu singkat. Apa kelebihan kita dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya? Kelebihan kita adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita umur yang singkat, tapi pahalanya lebih banyak daripada mereka yang beribadah ratusan tahun. Maka itulah diantara ketika Nabi Muhammad SAW ikhwatul Islam datang meminta kepada Allah, diturunkan 5 jadi 45. Datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa masih mengatakan jangan, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Pulang kembali kepada Allah, minta keringanan. Jadi 40, 35, 30 sampai jadi 5. Dikala 5 kewajiban diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa masih mengatakan, wahai Muhammad, umatmu tidak sanggup, walau 5 mereka tidak akan sanggup. Kembali kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku sudah malu. Kira-kira sudah berapa kali Nabi berbolak-balik? Sudah 10 kali ya? Sudah 10 kali minta keringanan. Kalau seandainya Nabi kembali minta keringanan, maka Allah akan berikan keringanan. Tapi Nabi mengatakan, aku sudah malu kepada Allah. 5 kalau juga tidak sanggup, maka itu sesuatu yang terlalu. Dan betul faktanya, banyak di antara kita yang tidak sanggup walau hanya 5. Tidak sanggup datang ke masjid, tidak sanggup berjamaah bersama kaum muslimin, tidak sanggup khusyuk dalam melakukannya, tidak sanggup datang sebelum iqamat. Semua kita tidak sanggup. Bahkan kita keluar dari rumah pas-pas orang iqamat, rakaat terakhir baru kita masuk. Itu tidak sanggup namanya. Jadi tidak sanggup itu bukan artinya hanya tidak sanggup melakukan, tidak sanggup sempurna melakukannya. Banyak ikhwatul Islam subuh terlambat karena ketiduran, siang sudah kelelahan, asar tidur lagi, maghrib jalan-jalan, isya kelelahan lagi. Kapan kita sempurna dalam beribadah kepada Allah? Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, irji' ila rabbik. Tapi Nabi malu. Kemudian dikala Nabi tidak lagi kembali kepada Allah, maka di situ Allah mengatakan khamsun bi khamsin. 5 wahai Muhammad dengan 50. Kalau walaupun kalian hanya melakukan 5, tapi pahalanya sama dengan 50. Dan itulah keedah yang ada dalam ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi. Apapun ibadah yang mereka lakukan tidak pernah dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan, minimal 10. 5 dengan 50. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, untuknya 10 kelipatan minimal. Artinya ada orang yang beribadah tidak pernah dibalas oleh Allah dengan 1, tidak pernah. Tapi minimal 10, maksimal Allahu a'lam, tergantung bagaimana dia beribadah. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapapun yang menginginkan keburukan, Allah tidak akan pernah memberikan balasan kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bukankah itu merupakan di antara kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umur kita singkat, tapi pahala berlipat-lipat, dan itu semua karena taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat umat-umat terdahulu mereka cemburu kepada umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini merupakan di antara bonus
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu permintaan kita sebagaimana sebelumnya telah kita jelaskan bahwa dikala kita ingin beribadah, pertama kali adalah meminta kepada Allah agar kita selalu disampaikan dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Bukan hanya ibadah puasa, tapi semua ibadah, semua rukun Islam. Coba kita perhatikan baik-baik. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu tidak boleh satu kali diucapkan satu hari. Barang siapa yang hanya satu kali mengucapkan satu hari, ulang berkali-kali, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau kalimat la ilaha illallah, tidak boleh satu kali kita mengucapkan satu hari, tidak boleh, karena harus berulang-ulang. Salat, makanya Nabi setiap tahiyat akhir Nabi mengatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi setiap tahiyat akhir. Kenapa? Supaya nanti diberikan kemudahan untuk salat berikutnya. Makanya apa bahasanya? Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku untuk salat berikutnya. Jadi tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Salat selesai, tidak. Salat bagaimana dimudahkan untuk sampai ke salat berikutnya. Begitu selanjutnya, maka doa yang tidak boleh kita lupakan dalam tasyahud akhir, Allahumma a'inni ala zikrika. Zikir itu adalah salat. Wa aqimis salata li zikri. Jadi kalau salat untuk berzikir artinya Allahumma a'inni ala zikrika, artinya bantu aku untuk berzikir. Dan zikir makna di sini adalah salat, bantu aku untuk kembali melaksanakan ibadah salat. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini setiap tasyahud akhir dalam salat. Allahumma a'inni ala zikrika, artinya bantu aku ya Allah untuk kembali melakukan salat berikutnya. Kemudian salat berikutnya baca lagi doa tersebut, Allahumma a'inni ala zikrika, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, yang ketiga adalah puasa. Makanya dikala kita berada di bulan Ramadan, di antara salah satu isi doa yang harus kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku puasa lisanawatin adidah wa awamin madidah. Ya Allah berikan kepadaku kesempatan berpuasa untuk sana atau tahun-tahun berikutnya. Kemudian tahun yang sangat banyak berikan. Dikala kita berpuasa di sini, salah satu doa kita adalah sampaikan aku di puasa yang berikutnya. Begitu juga dikala kita melaksanakan ibadah umrah, ya Allah berikan kesempatan aku untuk melaksanakan umrah yang berikutnya. Maka Nabi mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Orang yang umrah kemudian umrah lagi, apa maknanya? Agar tidak ada kaum muslimin yang bercita-cita umrah satu kali, tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Terutama bagi mereka yang diberikan rezeki oleh Allah menabung, sepulangnya dari sini menabung, tahun depan bulan Ramadan pergi lagi, kemudian tahun depan tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Antara satu umrah kepada umrah berikutnya, apa maknanya? Jangan kalau umrah satu kali, tapi berkali-kali kalau kalian sanggup. Begitu juga dengan ibadah haji, kalau kalian sanggup melakukannya. Begitulah ibadah itu semua rukun Islam. Makanya di antara salah satunya adalah puasa. Pembahasan kita puasa. Di antara doanya, sampaikan kami untuk Ramadan berikutnya. Makanya wajar kita dengarkan kalau para generasi terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah meminta, ya Allah panjangkan umur kami, maka kita 1 tahun sebelumnya. Artinya dikala kita berada di bulan Ramadan, ya Allah sampaikan kami Ramadan berikutnya. Dan itu sesuatu yang mesti kita ucapkan ikhwatul Islam. Kita tidak tahu betapa banyak tetangga kita yang tidak lagi bisa berpuasa bersama kita karena sakit, karena ada halangan, karena uzur, dan bahkan banyak yang meninggal. Kita tidak tahu. Maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah senjata seorang muslim. Apalagi dikala mereka berada di bulan Ramadan, bulan yang semuanya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita juga menyebutkan doa yang pertama agar selalu mendapatkan kesempatan berada di bulan Ramadan. Yang kedua, agar dikala kita berada di bulan Ramadan dimudahkan beribadah. Tidak semua orang yang sampai umurnya di bulan Ramadan mereka beribadah. Makanya kita meminta kepada Allah agar dimudahkan beribadah. Kemudian yang ketiga, agar ibadah diterima. Tidak semua yang beribadah diterima. Maka tiga ini harus kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, kemudian kita akan kembali menyebutkan keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah puasa ini. Kemarin kita menyebutkan bahwa umat Nabi diberikan bonus 5 bonus oleh Allah dikala mereka berpuasa di bulan Ramadan. Artinya bonus ini tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Yang pertama, mereka akan mengeluarkan bau yang begitu indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah menjelaskan ini, karena bau yang keluar dari ketaatan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang muncul dari ketaatan itu sangat disukai oleh Allah. Kami punya cerita Islam, cerita yang sangat bermanfaat terutama di
zaman sekarang ini. Kami mohon maaf ya, tapi ini hanya sekedar cerita saja. Dulu ikhwatul Islam, yang namanya kita tahu Nabi pernah melakukan salat istisqa. Salat istisqa itu biasanya Nabi melakukan di Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah dinamakan dengan Ghamamah karena biasanya Nabi dinaungi dikala Nabi SAW melakukan salat di sana. Salat raya, istisqa, gerhana, biasanya Nabi salat di musalla. Musalla itu yang mana? Di Masjid Ghamamah sekarang. Sekarang masjid, dulu hanya lapangan biasa. Kemudian dikala Nabi salat, maka Nabi SAW di dalam berdoa seolah-olah ingin mengambil, dan para sahabat yang ada di belakangnya mengetahui atau melihat Nabi seolah-olah ingin mengambil sesuatu. Kemudian setelahnya, maka Nabi SAW mundur, jadi mundur ke belakang dari safnya, sehingga para sahabat setelah salat mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat kamu seolah-olah ingin mengambil sesuatu." Ternyata Allah memperlihatkan surga kepada Nabi SAW. Kemudian kesempatan berikutnya, sehingga dikala diperlihatkan surga, Nabi ingin mengambilnya, ingin memasukinya. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Bahkan doa Nabi setiap harinya meminta surga. Makanya apabila ada orang yang beribadah tidak ingin surga, maka dia lebih mulia dari Nabi SAW. Nabi satu hari 3 kali minimal. Makanya Nabi mengatakan siapapun yang meminta surga satu hari 3 kali, maka surga akan berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalammu." Dan siapapun yang berlindung dari api neraka 3 kali dalam satu hari, neraka akan mengatakan, "Ya Allah, jauhkan dia dari diriku." Dan yang pertama kali meminta adalah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Nabi mundur. Maka para sahabat bertanya, "Kenapa engkau mundur?" Maka Nabi mengatakan, "Allah perlihatkan kepadaku neraka." Kemudian apa kata Nabi? Dan yang paling banyak mengisi neraka tersebut adalah wanita. Yang paling banyak mengisinya adalah wanita. Kenapa demikian? Karena fitnah mereka dari zaman dahulu kala sampai zaman terakhir. Wanita itu ikhwatul Islam, jangan kita anggap mereka lemah. Mereka puluhan kali lebih kuat daripada laki-laki. Makanya Allah mengatakan, "Inna kaidakunna 'adzim." Sesungguhnya tipu daya kalian itu sangat luar biasa besarnya. Jadi jangan pernah coba-coba menyakiti hati wanita, bahaya. Artinya kenapa ikhwatul Islam? Karena mereka lebih kuat, iya mungkin secara fisik mereka lemah, tapi secara makar Allah yang menyebutkan kita itu terlalu lemah di dalam membuat makar. Tapi kalau wanita mereka punya 1001 cara, bukan 1000, 1.000.001 cara. Makanya Allah mengatakan inna kaidakunna 'adzim. Jika Allah bercerita tentang Nabi Yusuf, inna kaidakunna, sesungguhnya tipu daya kalian itu besar. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, artinya wanita itu kebanyakan masuk api neraka. Makanya kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita, terutama yang wanita, istri, anak perempuan, saudari, pokoknya yang ruang lingkup keluarga kita. Jangan sampai ada di antara mereka yang masuk dalam api neraka gara-gara fitnahnya. Dan salah satu fitnahnya ikhwatul Islam adalah fitnah dikala mereka memamerkan auratnya, apalagi melakukan sesuatu yang diharamkan dalam agama, perzinahan di mana-mana, dan itu kita saksikan. Nah, apa ceritanya ikhwatul Islam? Ada salah seorang pemuda, dia ditipu oleh perempuan, seolah-olah misalnya minta tolong sesuatu, tiba-tiba dikala minta tolong ikhwatul Islam, maka pintu dikunci oleh perempuan ini. Dikala pintu dikunci, tentunya laki-laki ini tidak bisa keluar, karena perempuan ini ingin melakukan perbuatan dosa dengan laki-laki ini. Dan itu banyak seperti itu ikhwatul Islam. Inna kaidakunna 'adzim. Makanya Nabi melarang kita, jangan pernah kalian masuk ke dalam wanita. Kalian tidak akan sanggup kecuali yang halal bagi kita. Artinya jangan pernah itu kan kawan, itu kawan ini. Iya, pertama-tama kawan, esok-esok hamil. Dan itu banyak terjadi ikhwatul Islam, banyak. Ini cerita zaman dahulu, apalagi zaman-zaman terakhir, zaman-zaman kita lebih banyak. Jadi jangan pernah namanya sok jago lah, kalau bahasa kitanya sok kuat, tidak ada. Yang kuat itu hanya Nabi SAW. Bahkan Nabi ini kalau melihat perempuan lain, Nabi datang kepada keluarganya, datang kepada Zainab. Kemudian apa kata Nabi SAW? Siapapun di antara kalian yang melihat wanita, maka datanglah istrinya. Itu di antara salah satu obat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena fitnah mereka sangat luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada wanita yang keluar dari rumahnya kecuali ada syaitan yang akan menghiasinya. Seburuk apapun wanita, tapi kalau sudah keluar rumah maka akan menjadi cantik jelita. Itu pasti. Itu Nabi yang menyebutkan. Makanya kenapa perempuan keluar rumah tidak boleh memakai wewangian. Ingat, bagi kita sebagai seorang suami, tidak usah beli wewangian untuk istri kita. Kalau untuk dipakai di luar, untuk dalam rumah silakan.
mandi pun dengan wangi yang tidak menjadi masalah. Tapi kalau keluar rumah ingat baik-baik. Mohon maaf ya kalau kasar bahasanya, bukan bahasa saya, ini bahasa Nabi. Siapapun wanita kemudian memakai wangi yang tercium oleh pria, maka ada jiwa-jiwa kasarnya, jiwa-jiwa zina di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam badannya. Kita tidak mau putri kita, anak-anak gadis kita, kalau keluar nggak usah ada. Biarlah orang mengatakan, kenapa kamu tidak memakai wangi? Biar mereka mengatakan yang demikian. Kita lebih takut kepada Allah. Itu harus sesuatu yang harus kita jaga karena fitnahnya berbahaya. Salah satunya kita sebagai suami, apalagi dikala kita melaksanakan ibadah umroh ini ya, keluar seperti biasa ya, pakaian selesai. Nggak usah semprot 1 kilo minyak wangi, nggak usah. Karena itu bahaya. Apalagi dikala kita melakukan di tanah haram. Fitnah di tanah haram itu jangan kita anggap fitnahnya biasa. Kalau fitnah di luar biasa, kalau fitnah di tanah haram luar biasa. Karena syaitannya lebih jago. Syaitan itu jangan anggap ikhwat Islam di kota Madinah di zaman Nabi ada tidak bersinggungan, ada. Salah satu namanya wanita Ghamidiyah terjatuh ke bawah persinan, kemudian dia takut kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya melakukan perbuatan dosa di zaman Nabi SAW. Jadi jangan pernah kita menganggap aman-aman saja. Tidak ada yang aman. Kalau kita sudah keluar dari aturan agama, tidak ada yang aman. Aman itu dikala kita berada dalam aturan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, istri-istri kita, putri-putri kita, saudari-saudari kita dari fitnah-fitnah yang melanda. Karena memang Nabi menyebutkan, sesungguhnya aku paling banyak melihat di dalam neraka itu adalah berasal dari kaum wanita. Kemudian kita kembalikan kepada cerita ini ya. Jadi pintu tadi sudah dikunci, dimasukkan laki-laki karena bisa jadi sesuatu kita tidak tahu. Laki-laki ini kalau keluar tidak bisa, dia berteriak, dikira orang. Artinya dia berada dalam situasi yang merugikan semuanya. Kalau keluar, otomatis orang tidak akan percaya kepada laki-laki ini, orang percaya kepada perempuan. Inna kaidakunna azim. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Dikala dia merasa kalau dituruti kemauan perempuan dia berdosa, kalau lari dia dibunuh, bahkan bisa jadi dipukul oleh masyarakatnya. Maju kena, mundur kena. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka dikala dia merasa tidak ada tempat lari, di saat itulah dia minta izin kepada perempuan tersebut. Ini mohon maaf ya kalau sebagian kita agak sedikit kurang bagus mendengarkannya. Dia pun minta izin, izinkan aku masuk ke kamar mandi dulu. Maka perempuan ini mengatakan silakan, dikiranya mandi atau yang lainnya. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Tidak ada pilihan baginya kecuali melumuri kotoran dirinya kepada badannya sendiri. Sulit kita melakukan yang demikian. Kotoran dia dilumuri di badannya sendiri. Dikala dia keluar, otomatis wanita ini jijik melihatnya. Pada akhirnya dia bukakan pintu, pergi kamu dari rumahku. Akhirnya dia selamat, tapi dia ditertawakan oleh manusia. Kemudian apa yang terjadi? Dia pun meninggal, karena semua kita akan meninggal. Semenjak dia meninggal, maka keluarlah wangi yang begitu indah dari perkuburannya sampai hari kiamat. Mungkin dia kotor, tapi kotor karena beribadah dan jauh dari dosa. Dan Allah memuliakan dia di dunia sehingga ceritanya tersebar sampai cerita ini akan kita ceritakan kepada siapapun, terutama di zaman sekarang. Laki-laki yang takut kepada Allah, tidak berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram bagi dirinya, atau berhati-hati di dalam. Siapa yang tidak mau siapa yang tidak mau? Tapi kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari situlah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya kemuliaan. Salah satunya cerita ini, keluar darinya bau yang sangat luar biasa. Di perkuburannya dia selalu dipuji oleh manusia. Fulan, ini ceritanya. Jadi semua orang tahu ceritanya. Kenapa? Karena wanginya selalu muncul, sehingga dia menjadi pelajaran dan menjadi ikon bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna yang bisa kita ambil di ikhwatul Islam? Bahwa sesuatu wangi yang tidak bagus, tapi apabila muncul dari beribadah, takut kepada Allah, maka Allah akan abadikan wangi tersebut, atau Allah akan abadikan bau tersebut. Dan salah satunya dikala kita berpuasa, tidak ada di antara kita yang puasa semangat, bau mulutnya kurang sedap, tapi itu wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena muncul dari ketaatan kepada Allah. Dikala kita umrah, kita tidak boleh memakai wangian memunculkan bau yang tidak sedap, tapi itu wangi di sisi Allah karena muncul dari beribadah kepada Allah. Kita biaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di ikhwatul Islam, itu keutamaan yang pertama untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang kedua,
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, annal malaikata tastaghfir lahum hatta yuftiru. Semua mereka yang berpuasa, selama mereka berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka di antara salah satu kemuliaannya adalah wa tastaghfir lahumul malaikata hatta yuftiru. Dan malaikat selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang sedang berpuasa. Makanya ikhwatul Islam, doa kita mungkin belum tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena dosa, karena makanan haram, karena memutuskan tali silaturahim, karena permusuhan, karena sakit hati, atau karena sifat-sifat yang lainnya. Tapi kalau doa malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang lain, malaikat itu ikhwatul Islam akan selalu menaungi orang-orang yang sedang berpuasa. Artinya mereka turun. Dan memang malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Bahkan tidak ada satu jengkal tanah kecuali ada malaikat yang bersujud di sana. Artinya jumlah malaikat itu sangat banyak. Dan malaikat tidak turun kecuali membawa rahmat dan kasih sayang. Ketika malaikat turun, maka itu adalah tanda doa diijabah dan dikabulkan. Artinya berdoalah selama-lamanya atau berdoalah sepanjang kita puasa. Doa itu ikhwatul Islam bisa jadi setelah kita sahur, kemudian setelah sholat subuh. Doa bisa jadi sambil berjalan kita berdoa. Astagfirullah, itu doa namanya. Allahumma itu doa namanya. Astagfirullah wa atubu ilaih, itu doa namanya. Jadi doa itu banyak, bisa jadi dengan mengangkat tangan kita duduk menghadap kiblat itu juga doa. Sambil berjalan kita berzikir itu doa namanya. Jadi jangan haramkan diri dari kalimat-kalimat yang indah dikala kita berpuasa karena malaikat sedang turun. Makanya kalau malaikat turun itu pasti membawa rahmat dan kasih sayang. Malaikat turun dikala terjadi perang Badar, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Malaikat turun dikala terjadi perang Hunain, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan kita dianjurkan meminta kepada Allah dikala malaikat turun. Maka malaikat dilihat oleh ayam misalnya. Dikala ayam berkokok, maka kita berdoa kepada Allah karena dia sedang melihat malaikat turun. Maka di saat-saat itulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dikala kita berpuasa. Bahkan bukan hanya sedang berdoa, malaikat juga ikut mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tastaghfir lahumul malaikatu hatta yuftiru. Dan malaikat senantiasa minta ampunkan. Apa makna minta ampun? Minta ampun itu ikhwatul Islam atau istilah yang kita kenal istighfar. Istighfar itu ada dua maknanya. Yang pertama, kita pasti melakukan dosa. Orang beristighfar adalah orang yang merasa dirinya berdosa. Makanya orang yang tidak mau beristighfar adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau beristighfar adalah orang yang sombong. Dan orang yang tidak melakukan dosa tidak akan ada di dunia. Akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka. Kenapa demikian? Allah yang menyebutkan, Nabi yang menyebutkan, kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan ganti dengan makhluk yang berdosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu orang yang menganggap dirinya berdosa dan mereka memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala kita melakukan kesalahan, biasanya mana yang lebih bagus taubatnya? Sebelum kita melakukan kesalahan yang kita sengaja atau tidak, atau setelah kita melakukan kesalahan, taubatnya mana yang lebih bagus? Setelah melakukan kesalahan, kalau kita taubat, kita bisa menangis. Tangisan itulah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-Nya. Merintih itulah, ya Allah. Makanya kita selalu menyebutkan cerita ini, kita ulang lagi ya. Karena bagaimanapun Al-Asma'i rahimahullah ta'ala dikala dia berada di Ka'bah, dia melihat ada orang yang betul-betul berdoa kepada Allah di Ka'bah, di sitirnya, di pegangnya penutup Ka'bah, pembalun Ka'bah, berdoa, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mengampulkan orang-orang yang sedang berada di dalam kesusahan. Engkau adalah zat yang maha mengampun. Aku melakukan dosa A, B, C, D, disebutkan semua dosanya. Aku seperti ini, aku seperti ini, aku seperti ini. Kemudian dia menangis, bermohon, meminta kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Setelah selesai berdoa, ternyata dilihat yang berdoa itu adalah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainal Abidin. Karena dikala kita merasa berdosa, ikhwatul Islam, tangisan itulah yang dirindukan. Makanya para ulama menyebutkan seseorang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dikala dia berdosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia lebih mulia sebelum dia berdosa. Karena dikala kita merasa tidak berdosa, kita nyaman-nyaman saja, tidak ada istighfarnya, ucapkan astagfirullah. Kenapa saya harus mengucapkan astagfirullah? Apa salah saya? Bahkan dari situ muncul yang namanya ujub dan sombong. Bahkan itulah yang bisa menyebabkan masuk ke dalam api neraka. Kita contohkan lagi misalnya riwayat yang dibawakan oleh Imam Abu Daud. Ada dua orang, yang satu berdosa, yang satu tidak, merasa dirinya selalu beribadah. Sehingga dia memberikan nasihat. Pada akhirnya dia mengatakan, kamu selalu berdosa, kamu jahat, kamu ini, kamu itu. Allah tidak akan ampunkan dosamu. Kedua-duanya meninggal.
Siapa yang masuk surga? Yang tadi berdosa. Kemudian yang tadi beribadah dipanggil oleh Allah, manil ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang tadi bersumpah atas namaku bahwa aku tidak ampunkan fulan, maka Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Kenapa? Karena dia merasa bangga dengan ibadahnya. Sedangkan orang yang tadi berdosa, karena semua orang yang berdosa menganggap dirinya kerdil dan mereka tahu kalau mereka salah. Mengetahui diri salah itu adalah keutamaan yang luar biasa. Banyak orang yang salah tapi mereka tidak tahu kalau mereka salah. Tapi apabila ada orang yang bersalah, mereka tahu mereka salah, itu adalah langkah awal untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengaku kesalahan itu adalah langkah awal. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana beristighfar. Maka istighfar itu artinya yang pertama, kita mengakui diri kita berdosa, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dosa kita ditutup, bukan dihilangkan. Karena dosa tidak akan pernah hilang. Dosa akan disimpan catatannya, ada catatannya semuanya. Tapi yang kita minta adalah ditutup dosa tersebut. Maka disebut dengan istighfar. Karena istighfar itu diambil dari kata-kata ghafara. Ghafara itu artinya menutup. Maka bahasa Arabnya untuk alat perang yang diletakkan di atas kepala, apa namanya? Nah, yang biasanya kalau ada alat perang untuk melindungi kepala, apa namanya? Bahasa kitanya helm, ya, anggaplah helm. Anggaplah semisalnya, kalau di dalam bahasa Arab namanya adalah al-mighfar. Al-mighfar, ada kalimat ghafara, al-mighfar, penutup, diambil dari kata-kata ghafara, menutup kepala. Dan Nabi setiap kali berperang maka Nabi akan memakai mighfar. Dan dari situlah kita mengambil kalimat ghafara, ighfir. Kemudian dari situlah kalimat muncul istaghfir, istaghfara yastaghfiru istighfara. Kalimat istaghfara ditambah huruf alif, sin, ta di awalnya, itu bentuk kita meminta ditutup dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itulah makna daripada kalimat istighfar. Artinya istighfar itu ikhwatul Islam, dosa kita tidak hilang. Dosa kita semuanya ada catatan, tapi kita ingin catatan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya sekedar ditutup, banyak orang yang ditutup tapi tetap dihukum. Tapi kita ingin ditutup, kemudian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah makna daripada kalimat istighfar. Kemudian ikhwatul Islam, apalagi kelebihan yang ketiga? Yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadis salihun an yulqu anhumul mauna wal adha wa yasiru ilayki. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga setiap harinya, terutama bagi mereka-mereka yang berpuasa. Jadi kenapa menghiasi ikhwatul Islam? Surga dan neraka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang Allah ciptakan untuk keabadian. Jadi ada makhluk tidak ada di dunia yang kekal. Iya betul, tidak ada yang kekal kecuali dengan kekekalan Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk akan sirna, akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan sirna, akan hilang, akan binasa. Kecuali yang diabadikan oleh Allah. Apa yang diabadikan oleh Allah? Ada beberapa makhluk yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah Arash, itu akan abadi selama-lamanya. Allah yang mengabadikannya. Dan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah mau mengabadikan ini, mau tidak, itu urusan Allah. Bahkan mati pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu menyebutkan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta ulama-ulama yang lainnya. Dikala penduduk surga berada di dalam surga, penduduk neraka berada di dalam api neraka, maka Allah memanggil kematian. Apa kata Allah? Wahai penduduk surga. Maka penduduk surga semuanya melihat kira-kira apa yang terjadi. Kenapa mereka melihat? Mereka takut. Takut kalau seandainya mereka dikeluarkan dari surga, karena mereka sudah terbiasa menikmati surga. Kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dikala dipanggil mereka risau. Kira-kira apa masalahnya? Kemudian dipanggil lagi, wa ya ahlan nar. Wahai kalian penduduk neraka. Penduduk neraka seolah-olah ada sedetik cahaya. Bisa jadi nanti ada ampunan dari Allah untuk kita. Maka mereka melihat semuanya. Penduduk surga melihat, penduduk neraka melihat. Penduduk surga takut, penduduk neraka ada harap. Kemudian di saat itulah Allah memanggil kematian. Wahai mati. Seolah-olah itu bahasanya, kemarilah. Kematian itu dipanggil. Kematian tidak ada di antara kita bisa melihat kematian. Tapi nanti, sebagaimana kita tidak bisa melihat amalan, tapi nanti di akhirat lain ceritanya. Sebagaimana kita bisa melihat amalan kita, jadi amalan salat, puasa, zakat, haji,
ibadah sedekah, berbakti sama orang tua, nanti bisa kita lihat semuanya. Bahkan sebelum meninggal kita bisa melihatnya. Bahkan kalau di perkuburan dia akan berbentuk seperti manusia, teman kita, sesuai dengan amalan masing-masing. Artinya kita baru bisa melihat amalan yang kita lakukan sebelum kita meninggal, dikala berada di perkuburan, dan dikala nanti kita berada di padang mahsyar. Di situ kita akan bisa melihat amalan. Amal, apa itu amal? Kita tidak bisa memberikan definisi apa itu amal. Bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya, kita tidak tahu. Begitu juga dengan kematian bagaimana. Tapi nanti di akhirat bisa dilihat. Dan Allah merubah kematian itu dalam bentuk kabas. Kabas itu domba. Kemudian dipanggil penduduk surga, dipanggil penduduk neraka. Kemudian diperlihatkan kepada mereka kematian. Inilah yang namanya kematian. Kemudian kematian itu disembelih. Artinya kematian itu mati. Setelah itulah Allah mengatakan, ya ahlal jannah khuludun bila maut, wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai kalian penduduk surga, kalian kekal di dalamnya, tenang hati mereka. Wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penduduk neraka, kalian kekal di dalamnya, hancur hati mereka semuanya. Tidak ada harapan lagi keluar dari neraka. Wal'iyazubillah. Makanya surga dan neraka adalah di antara makhluk yang diabadikan oleh Allah penciptaannya. Apakah surga sudah ada sekarang? Sudah. Tapi hiasan dan isinya tergantung amalan. Siapa yang mengisi surga? Kita, amalan kita. Contoh misalnya, siapapun yang mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, berarti setiap zikir yang diucapkan akan ditanamkan kurma untuknya di dalam surga. Semakin banyak dia mengucapkannya, semakin banyak kurma yang dia dapatkan nanti. Contoh yang lain, siapapun yang menjaga sholat sunat rawatib, maka Allah bangunkan di dalam surga rumah untuknya. Artinya di dalam surga, apakah kita sudah punya rumah? Belum tentu. Tapi jika kita menjaga apa yang Allah perintahkan, maka di saat itu Allah bangun. Siapapun yang membangun masjid, maka Allah juga akan bangun istana untuknya di surga. Apakah kita sudah punya istana? Belum. Tergantung kalau kita sudah bangun masjid, atau kalau kita ikut andil dalam pembangunan masjid. Begitulah surga. Jadi surga dan neraka sudah ada. Apalagi surga, hiasannya tergantung kita masing-masing. Maka salah satunya ikhwatul Islam disebutkan di dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Baihaqi, ya. Disebutkan di dalam hadis ini, wa yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannata. Setiap hari Allah akan menghiasi surganya, sama dengan kita punya rumah. Rumah kalau kita sudah punya, tapi dekornya tidak ada, belum cantik, belum ada pemandangannya, belum ada lampunya, belum, itu dekor namanya, itu hiasan namanya. Nah begitu juga dengan surga. Untuk yang berpuasa, setiap hari Allah akan menghiasinya, dibikin dekor yang sangat indah, tergantung bagaimana kita beribadah. Maka puasa itu ikhwatul Islam betul-betul luar biasa disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaannya. Kemudian apa kata Allah? Wa yaqul, dan dikala Allah menghiasi surga untuk para hambanya, dan Allah mengatakan yushiku ibadis salihun, hampir saja hamba-hambaku yang saleh. Ada kalimat saleh di sini, ya, artinya orang-orang yang berbuat baik. Artinya dikala kita berpuasa, maka usahakanlah menjadi orang yang terbaik. An yulqu anhumul maunah wal adha, hampir saja hamba-hambaku yang saleh dihilangkan darinya beban, kesulitan, kesukaran, masalah akan dihilangkan darinya. Wa yasiru ilaiki, dan dia akan masuk kepadamu, kata Allah, kepada surga tersebut. Itu merupakan di antara salah satu keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk atau orang-orang yang berpuasa. Artinya mereka akan diberikan kepada mereka surga dan dihiasi surga dengan seindah-indahnya. Seolah-olah Allah mengatakan tidak mungkin surga dihiasi kecuali seolah-olah Allah mengatakan bahwa nanti kalian bisa masuk surga gara-gara puasa yang kalian lakukan. Maka tentunya harapan kita bersama ikhwatul Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dengan puasa yang tidak terlalu lama, yang juga kita berada di tempat yang indah. Kesulitan tidak ada yang kita rasakan dikala kita berpuasa. Betul-betul puasa yang betul-betul ibadah yang santai ibaratnya, tapi di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Sebagaimana sebelumnya telah kita menyebutkan, kalau ada di antara kita yang bertanya, mungkin tanya kepada melalui tulisan, ya, sehingga nanti kami bisa membacanya dan melihat mana yang bisa dijawab dan mana yang tidak bisa dijawab. Ikhwatul Islam, bagaimana pertanyaan pertama, bagaimana bentuk orang sholat di
sebelum Nabi SAW. Bagaimana untuk sholatnya? Sholat itu ikhwatul Islam semuanya sama. Sholat itu semuanya sama. Ada sujudnya, ada rukunya dalam semua agama. Bahkan sekarang kalau kita lihat di dalam Injil, itu harus ada kening yang sampai di tanah. Kening sampai di tanah itu ikhwatul Islam itu sesuatu yang biasa. Karena siapapun, makanya kalau kita lihat agama-agama yang bukan Islam, pasti mereka ada kening yang menyentuh tanah. Karena itu adalah bentuk penghambaan yang luar biasa. Makanya kening kita tidak boleh menunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kening kita ini tidak boleh menunduk kecuali kepada Allah. Tidak boleh misalnya kita menyapa kemudian kita tundukkan ibarat seperti orang rukuk, tidak boleh. Kenapa demikian? Itu hanya untuk Rabbul Izzati wal Jalal, untuk Allah. Tidak boleh kita merendahkan kepala sampai ke bawah, sampai di tanah, kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak izinkan satupun makhluk yang melakukan itu kecuali untuknya. Maka gerakan sholat itu ikhwan Islam, gerakan yang luar biasa hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak ridha dari hambanya kecuali untuk dirinya. Nah, sholat sebelum Nabi SAW sama. Sholat sebelum Nabi juga ada rukunya, juga ada sujudnya. Yang lain mungkin hanya bacaannya saja. Gerakannya sama, ada takbirnya, ada pembukanya, ada ininya. Apa contohnya? Kenapa kita bisa mengatakan yang demikian? Yaitu dikala terjadi masalah antara Nabi Ibrahim dengan Sarah. Ini panjang cerita sedikit dalam 5 menit ya, boleh? Jadi ikhwatul Islam, Sarah, Nabi Ibrahim, mereka berdua. Kemudian tiba-tiba mereka masuk ke dalam sebuah tempat yang namanya Mesir. Tempat ini tidak ada wanita yang masuk kecuali akan diambil oleh rajanya, apalagi yang cantik. Dan Sarah adalah ibunda kita yang paling cantik, secantik-cantiknya. Wanita yang paling cantik pertama siapa? Hawa. Aisyah jauh. Hawa, ibunda kita semuanya. Dan sebahagian kecantikan Hawa, sebahagian bukan semuanya, diberikan kepada Sarah. Kalau Sarah itu, kalau ada yang melihatnya, itu langsung jatuh cinta. Makanya sebagian para ulama mengatakan ikhwatul Islam, kalau ada wanita yang terlalu cantik, maka dianjurkan baginya untuk menutup muka. Paham? Cadar kalau bahasa kita nya. Cadar itu ikhwatul Islam. Para ulama berbeda. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kebanyakan mengatakan sunnah, terutama ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah. Tidak menjadi masalah. Kita tidak mempermasalahkan itu, kecuali bagi mereka yang terlalu cantik. Kenapa demikian? Karena bahaya. Ibunda Sarah, dikala dia melewati daerah ini Mesir bersama suaminya, maka apa kata prajurit yang ada di sana? Wahai paduka raja, ada seorang wanita yang tidak pantas kecuali untukmu, saking cantiknya. Maka langsunglah laporan sampai ke baginda raja. Kemudian ditangkap, diambil. Sebelum berpisah, karena diambil tentunya dipisahkan antara Ibrahim dengan istrinya Sarah. Apa kata Ibrahim? Wahai Sarah, kalau kamu ditanya tentang dirimu, katakan aku adalah saudaramu. Nabi Ibrahim jujur atau tidak? Jujur atau tidak? Dia mengatakan saudaranya. Jujur atau tidak? Dia mengatakan jujur, saudara. Saudara, siapa yang mengatakan saudara muslim? Tidak pernah orang mengatakan saudara muslim. Nabi Ibrahim mengatakan saudara. Jujur atau tidak? Jujur atau tidak? Tidak. Jujur, saudara. Tidak pernah Nabi Ibrahim mengatakan saudara seiman, tidak. Tapi saudara, jujur atau tidak? Tidak. Yang mengatakan tidak berarti dia minta maaf kepada Nabi Ibrahim. Yang mengatakan jujur berarti dia salah dalam menanggapi hadis Nabi. Mana yang mau? Mau yang pertama atau yang kedua? Kalau saya tidak mau satupun. Baik, disitulah disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu Nabi Ibrahim seolah-olah mengatakan saudara. Dalam bahasanya salah. Dan inilah salah satu yang menyebabkan Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Berarti jujur atau tidak? Hati-hati kalau tidak. Di mana nanti kita cari Ibrahim alaihissalam? Tapi Allah mengatakan bahwa itu tidak pada tempatnya, dan itulah alasan kenapa kita tidak bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Ibrahim. Kita datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Kita datang kepada Nabi Nuh juga tidak bisa. Kita datang kepada Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Aku dulu pernah berdusta. Jadi Nabi Ibrahim berdusta atau jujur? Nabi Ibrahim mengatakan dirinya berdusta biasa, tapi kita tidak pantas mengatakan Nabi Ibrahim. Bisa dipahami? Baik. Kalau sudah paham sampai di sini saja ya. Waktu sudah apa? Kasihan yang apa? Nanti besok ingat ceritanya ya.
kita sambung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, tidak jadi selesai ceritanya karena persiapan berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Kalau ada di antara kita yang susah, semoga Allah berikan kemudahan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah berikan kemudahan dalam melunaskan. Kalau ada di antara saudara kita yang meninggal, semoga Allah ampunkan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah dan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa damban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanan, dilancarkan segala urusan, kembali bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah kembali memberikan rezeki untuk datang ke tanah suci dalam rangka menggapai ridho ilahi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam keluarga, anak dan keturunan, dan semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keikhlasan dalam amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.